Suatu ketika suaminya sedang bekerja keluar, Bu Sumini itu di rumah sendirian. Kemudian ada 3 orang jahat yang memasuki rumah Ibu Sumini yang pada saat itu memang tinggal sendiri karena suaminya pergi bekerja. Naasnya, ketiga orang itu ingin berbuat jahat, yaitu ingin merampok isi rumah Ibu Sumini ini, dan bukan hanya itu tujuannya. Ternyata ketiga perampok itu juga isunya adalah Ibu Sumini, hingga Ibu Sumini tewas di rumah ini. Hai, balik lagi bareng Bang Pepep dan Sodobono dalam segmen Laca. Nah, di video kali ini Bang Pepep mau ngebahas tentang salah satu bangunan kuno ya yang ada di Jogja yang cukup terkenal dengan sebutan namanya Rumah Pocong Sumi. Nah, kemarin itu tim monogram ya Dipimpin oleh saya dipimpin. menggerebek tempat tersebut. Nah, kemarin itu Mas Sodobono itu bersama dengan tim monogram yang lain datang ke Rumah Pocong Sumi. Tapi sebelum lanjut, kita jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan mampir juga ke semua sosial media Monogram Production di TikToknya dan di Instagramnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Laca. Jadi teman-teman, Rumah Pocong Sumi ini atau yang dikenal dengan nama Omah Indis itu berdiri pada tahun 1860. Jadi rumah yang bertemakan atau bergaya arsitektur Belanda, Hindia Belanda ini udah lama ditinggal bertahun-tahun, sejak tahun 2000-an deh kalau nggak salah. Nah, di sini Bang Pepep mau nanya langsung ke Mas Sodobono nih, pada saat ia datang ke sana itu seperti apa? Ya. Oke teman-teman, gue menceritakan dulu awal mula kita datang ke Jogja itu sebenarnya tidak ada mau ke arah lokasi tersebut. Ya. Karena kita sedang ada beberapa yang tempat kita tuju berkaitan dengan kasus-kasus kriminal, Bang Pepep. Ya kan, tahu sendiri kita meeting itu mau menuju ke tempat ada demonya ya yang kita tuju, dan rumah tanda kutip Rumah Pocong Sumi ini kita tertarik karena lokasinya dekat dengan tempat kita nginep. Oke. Nah, akhirnya Itu di kota gede, Bang. di kota gede, dan kota gede itu adalah kota, bisa dibilang kota daerah pengrajin. Ya. Pengrajin batu akik, permata dan sebagainya. Nah, Rumah Pocong Sumi ini atau rumah Omah Indis ini itu sudah menjadi cagar budaya, bro, ternyata. Iya. Karena bangunannya arsitekturnya itu bernuansa Belanda dan itu masih terjaga sampai sekarang. Makanya dijadikan salah satu cagar budaya juga. Dan itu dinamakan Omah Indis itu dari pemerintah daerah tersebut. Ya. Saat datang ke sana itu sudah banyak orang itu menyarankan untuk bertemu dengan seorang yang bernama Pak Nono. Mungkin juga Pak Nono ini sering warawiri di media sosial tuh, karena Pak Nono adalah bisa dibilang penjaga atau orang yang ditugaskan untuk menjaga Omah Indis itu dari pemiliknya langsung. Oh, jadi masih ada pemiliknya? Pemiliknya masih ada. Pemiliknya adalah bisa dibilang seorang pengusaha kaya di Jogja ya, pengusaha makanan. Yang sering kalau kita ke Jogja pasti ada makanan-makanan itu orang itu yang punya Makanan khas Jogja berarti? makanan khas Jogja. Dan oke. orang itu yang memiliki rumah Omah Indis itu. Oke, berarti Nah, kemarin sempat ngobrol tuh dengan sama Pak Nono. Pak Nono. Dan yang lebih kita bikin kagetnya itu di depan tuh udah ada tulisan, bro. Apa? Di depan rumah Omah Indis itu ada tulisan di pagernya bahwa tidak diperkenankan lagi untuk konten YouTube. Nah, dari situ kita hampir putus asa. Maksudnya kayaknya nggak bisa nih kita nih konten di sini nih. Tapi ternyata karena orang Jogja tuh baik-baik. Ya, saat kita makan di sana itu dekat dengan Omah Indis itu, akhirnya ada ibu-ibu yang ngasih tahu bahwa coba aja ketemu dulu dengan Pak Nono, dan Pak Nono ini yang ternyata yang memang yang menjaga rumah tersebut. Dan kita ketemu dan alhamdulillah sekali lagi karena orang Jogja itu baik-baik, kami dipersilakan masuk padahal kami ini YouTuber. Oh, dipersilakan masuk. Dipersilakan masuk, kemudian kita mengobrol tepat di depan ya atau teras dari Omah Indis itu. Omah Indis, oke. Nah, seperti di gambar ini ya, mungkin teman-teman nanti tahu. Kita duduk di situ sambil bercerita, dan Pak Nono itu memberikan seperti apa ya, bisa dibilang
syarat-syarat. Satu, tidak boleh merekam. Kita ngobrol nggak boleh direkam. Kemudian nggak boleh merekam dalam rumah. Kita tidak diperkenankan masuk. Tapi kalau ada yang mau masuk ke dalam, boleh, tapi tidak boleh merekam. Boleh aja, tapi ada tapinya lagi. Apa? Khusus hanya wanita saja. Oh, yang boleh masuk wanita? Laki-laki, pria nggak boleh? Karena, nah ini kan kita jadi panjang nih. Jadi gue menceritakan ini berdasarkan dari ceritanya Pak Nono ya. Nah, kenapa kok disebut rumah pocong itu? Itu sebenarnya yang menamakan rumah pocong Sumi itu adalah TV atau salah satu stasiun TV swasta, ya? Dan ada acara TV pada waktu itu, acara serem-sereman lah, uji nyali. Nah, itulah yang menamakan bahwa itu pocong Sumi, hebohnya dari situ. Gitu ya. Nah, terus beberapa media lain makin kesini, yaitu YouTuber juga banyak, konten kreator lain. Betul, ya? akhirnya estafet tuh kata pocong Sumi itu, jadinya dikenallah rumah Indis itu menjadi rumah pocong Sumi. Dan ternyata sebutan rumah pocong Sumi itu ternyata tidak diterima oleh pihak keluarga. Dan kan masih ada keluarganya, masih ada yang memiliki tempat tersebut. Nah, itu tidak menerima sebutan rumah itu. Padahal rumah itu historinya ini sepertinya sudah pemilik yang kedua ya. Maksudnya yang tidak terima itu pemilik yang kedua. Yang saya bilang pengusaha itu. Pengusaha makanan itu yang tidak terima bahwa propertinya itu dinamakan rumah pocong Sumi, karena dia mengatakan bahwa ini adalah rumah bersejarah. Kenapa kok bersejarah? Ternyata ini adalah rumah dari seorang menteri agama yang kedua. Indonesia bisa dibilang itu adalah salah satu tokoh atau orang pinter lah pada masa itu yang bisa bersekolah di luar negeri. Oma Indis ini ternyata adalah milik dari Profesor Dr. Haji Rashidi, ya. Beliau adalah seorang menteri agama Indonesia yang kedua. Masa jabatan 14 November 1945 sampai dengan 2 Oktober 1946 pada era Presiden Soekarno. Perdana Menteri Sultan Syahrir lahir pada tanggal 20 Mei 1915 dan wafat pada tanggal 30 Januari 2001. Karena hal itu, pemilik yang kedua mungkin nggak terima dengan sebutan pocong Sumi itu, rumah pocong Sumi, karena memang rumah ini adalah rumah seorang pejabat, bisa dibilang pejuang dong, kan hidup di masa-masa zamannya Pak Soekarno. Gitu. Jadi kalau bisa kita mulai saat ini, setelah kita konten ini, sudah tidak menyebutkan lagi rumah pocong Sumi, tapi lebih kepada Omah Indis. Dan ternyata tidak ada, menurut cerita dari Pak Nono ya, tidak ada istilahnya sejarah ya pembunuhan itu yang sering diceritakan itu. Ya, kalau yang dibaca itu ya dari beberapa portal berita itu kan katanya Omah Indis itu katanya dulu ada hidup sepasang suami istri yang sebagai pengrajin batik, pengusaha batik. Nah, di mana itu sang istri itu pada saat suaminya sedang tidak ada di rumah disatroni oleh rampok. Ya. Dan dibunuh di situ. Tuh, dan seperti perkosa juga. Iya. Nah, jadi cerita seperti itu nggak benar tuh. Tidak terjadi di tempat itu. Tidak terjadi di tempat. Ya, tidak terjadi di lokasi itu, di rumah, di Omah Indis itu. Dan itu terjadi di tempat lain dekat dengan situ. Nah, dari informasi yang saya dengar cerita dari Pak Nono itu, bahwa itu ternyata terjadi di tempat lain yang dekat situ. Dan bisa dibilang korin-korin atau bangsa-bangsa jin yang menyaksikan kejadian tersebut, ya bisa dibilang korinnya lah ya, itu akhirnya menempati tempat Omah Indis itu, karena hanya rumah itu yang memang tidak dihuni berpuluh-puluh tahun, dan memang ada hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk ke dalam itu, dalam rumah Indis itu, karena ada beberapa ada satu orang yang waktu itu ikut kita, yang masuk ke dalam dan menceritakan apa yang ada di dalam, perempuan. Gitu. Nah, yang bikin bulu kuduk gue merinding, merinding nggak ya? Yang bikin saya, gue ini excited ya, maksud excitednya gini. Jadi ceritanya Pak Nono itu sama dengan yang dirasakan oleh orang yang masuk ke dalam. Padahal Pak Nono sebelumnya belum menceritakan. Ngerti nggak? Jadi gini, saat perempuan itu masuk ke dalam, Pak Nono baru cerita.
Itu kan jadi tidak ada bisa dibilang itu doktrin pikiran sebelum masuk. Iya. Bener nggak? Jadi pas ada perempuan nih masuk nih, dia memang diizinkan oleh Pak Nono. Pada saat itu bareng sama kita nih. Bisa Orang dibilang, lewat ya? dia itu orang yang nunjukin kita ke lokasi itu. Oh, Nah, oke. Mau masuk ke dalam nih si Mbak Ines. Bismillah. Kebetulan itu dia juga bukan orang situ, memang sedang berlibur lah ke Jogja itu, dan barengan kita kepengen ikut. Nah dia masuk diizinkan masuk. Pak Nono cerita di luar bahwa yang sering gitu ya, yang sering sosok astral yang sering di tempat ini ada 3 katanya. Di ruang tengah itu penari, Iya. di kamar tengah itu yang pocong itu, di kamar depan itu si muka rusak. Itu yang memang mendiami tempat itu. Itu yang diceritakan oleh Pak Nono. Pak Nono pada saat si perempuan itu masuk ke dalam. Oke. Nah, yang si penari ini itu biasanya akan melakukan interaksi kepada orang datang, terutama perempuan. Dan biasanya itu mengajak menari, kata Pak Nono, atau mencium bau harum melati, dan akhirnya akan ikut seperti orang menari, seperti diajari nari, gitu ya. Dan kalau yang di ruang tengah yang pocong itu dia sering berinteraksi juga kepada perempuan, tapi lebih ekstrim. Dia akan langsung menampakkan dirinya, bahkan masuk atau mempengaruhi kesadarannya. Atau bahasa lainnya ya seperti kita tahu adalah kesurupan. Kesurupan. Dan berikutnya si muka rusak itu yang di kamar depan itu akan juga melakukan interaksi apabila perempuan juga yang masuk. Karena semuanya ini adalah perempuan yang tinggal di situ. 3-tiganya itu perempuan. Nah, yang di kamar depan ini interaksinya biasanya menangis atau berbau amis karena mukanya hancur. Karena menampakkan dirinya biasanya nggak ada mukanya memang, dan menangis. Nah, saat di sela-sela cerita itu, kemudian ada yang perempuan masuk itu kita semua di situ, gua, Rara, Bang Didin, itu mendengar suara yang sama beneran itu. Dengar suara nangis. Itu sekilas Dari dalam rumah. dari dalam kamar. Kita jadi gini, posisinya itu kita di teras nih. Kamar depan itu samping kita, kiri kita. Iya. Nah, ini pintu masuk, ini kamar depannya di sini. Mungkin di video ada ya. Di sini kamar depannya itu. Nah, itu kita dengar suara nangis gitu. Nah, ini yang merindingnya gini. Tiba-tiba sekitar ini perempuan berani juga, hampir mau 10 menitan di dalam itu. 10 menit dulu. Nah, tiba-tiba kita lagi ngobrol, dia ketok-ketok pintu. Si perempuan itu akhirnya kan keluar ya. Dan dia duduk di antara kita dan menceritakan kejadian Pengalamannya di dalam. Ya, di dalam. Awal mula masuk dia tuh katanya gelap, bener-bener gelap, katanya tidak ada cahaya sama sekali. Saat dibuka dianterin sama Pak Nono sih masih ada kelihatan jalan ya. Pas ditutup itu masuk ke dalam kan dia ke kamar ya, kamar paling belakang. Itu ditutup kamarnya, dia katanya ngeraba-ngeraba sampai ketemu kursi, akhirnya dia duduk. Terus Berani banget ya. Itu bener-bener itu kan sore hari loh, senja gitu kan. Ya biarnya masih ada cahaya lah ya dari luar, tapi katanya gelap banget. Bener-bener gelap kayak orang nggak ada cahaya gitu. Nggak ada masuk cahaya sama sekali. Dia duduk, kemudian nggak berapa lama kata dia itu hitungan menit itu dia nyium bau bau melati. Wangi melati. Dia nggak tahu. Kan cerita sama dong sama Pak Nono. Iya. Ya kan? Bau melati, habis bau melati nggak lama dia katanya dia nggak berani nengok kiri kanan sampai belakang, dia juga di depan gitu, itu pun gelap katanya. Dia coba pejemin mata, dia coba untuk melek, nggak mau merem. Melek, katanya nggak lama kemudian kayak kakinya tuh ada yang kayak nyuruh gerak, suruh berdiri, gitu ya, suruh berdiri, terus kepalanya ada yang mau goyangin gini katanya, gitu. Kayak nari aja. Gue bilang, ceritanya nyambung gitu loh. Jadi pada saat bersamaan dia mengalami itu di dalam, nah di luar Pak Nono baru cerita. Menceritakan hal itu, itu yang bikin gue, oh berarti ini make sense nih. Maksudnya, oh ini berarti bukan doktrin yang awal orang mau masuk ke dalam rumah angker kan biasanya didoktrin dulu dong. Ya, dengan cerita-cerita seperti itu ya kan. Nah, dan si yang perempuan ini juga sama, dia juga baru tahu tempat itu. Dia bukan seorang YouTuber, bukan apa-apa gitu ya. Jadi kayak ya pengunjung biasa aja gitu. Dan dia kata digerakin gini, terus kakinya disuruh ngangkat. Jadi dia dudukin kata dengkulnya digerakin gitu, kayak disuruh ngangkat terus dia gini. Gitu goyang kepalanya.
Udah gitu di sini panas, nah itu yang membuat dia akhirnya keluar. Katanya di sini punggungnya panas banget. Oh. Dia keluar nggak berapa banyak nyari pintu itu, keluar akhirnya dia. Sampai di situ tuh ceritanya. Dan gua Didin ternyata pandang-pandangan. Wah, berarti ya diomongin Pak Nono ini bener. Benar ya. Berarti penghuni di situ ya? Yang kamar belakang, Di belakang. belakang itu penari. Nah, nggak sampai di situ bro ceritanya. Hah? Si perempuan ini ditawari untuk masuk kamar depan yang muka rusak itu. Hmm. Gue kira si perempuan ini tuh nggak berani. Jadi udah pada saat keluar tuh ditawarin lagi. Ditawarin lagi, Heeh. ditawarin lagi. Gue mikirnya nih orang nggak mungkin berani nih. Heeh. Berani bro. Dia Masuk. berani. Masuk lagi. Masuk lagi, mungkin ada video pas masuknya. Soalnya kan kita nggak boleh ngerekam di situ ya. Iya. Maksudnya hanya dokumentasi sedikit aja. Yang pertama itu ada ritual lucu di situ. Lucunya gini, dia dikasih kunci, beberapa kunci banyak, disuruh ngebuka sendiri pintu itu. Kalau jodoh bisa ngebuka, berarti diizinin masuk Ke kamar. ke kamar. Oke, terus Dia hanya hitungan detik, beberapa detik ngebuka, langsung bro. ketemu tuh kuncinya. Kata Pak Nono tuh biasanya lama orang nyari-nyari sampai nggak ketemu, ya berarti nggak diizinin, nggak kebuka. Padahal kuncinya ada di situ, Iya, iya, iya. di antara itu. Masuklah tuh perempuan itu ke dalam. Kita tunggu agak lama juga, akhirnya selagi nunggu itu, gua sama Didin sama Rara itu diceritakan sama Pak Nono berkaitan dengan youtuber terkenal yang syuting di tempat itu. Iya. Dan ada cerita yang katanya ada yang kesurupan sampai mau masuk ke dalam sumur. Ada salah satu Ada konten sumur di kreator. situ? Ada sumur di sebelah kanan. Oh. Sebelah kanan rumah ya. Sebelah kanan rumah sudah dalam ada sumur, dan katanya di situ banyak sekali pusaka dan sebagainya, dan dia hampir orang yang kerasukan itu hampir tewas masuk ke dalam sumur itu kalau nggak dipegang. Dan siapakah itu? Ya, ya pokoknya ada lah itu kreator yang dulu pernah bermasalah juga sama gue ya. Yang gue agak sedikit kurang sepemahaman sama orang itu. Dan Oke. Nah, terus si Gua- cewek ini masih di dalam, lama loh. Akhirnya gue sama anak-anak tuh keluar ke samping ngelihat si sumur itu ya Bang Din ya. Dan sumurnya itu udah kayak mampet lah, udah buntu gitu. Dan akhirnya gue ke belakang ngelihat suasana belakang itu tempat ya bisa dibilang masih alami juga, bangunannya masih alami. Cuma di situ ada ternak ayam-ayam gitu, ayam. Tapi gue agak sedikit merasakan hal yang aneh di belakang itu dibandingkan gue di depan. Ya maksudnya energinya agak berbeda aja lah gitu, agak berbeda. Nah gue cuma ngusut-ngusut sama Didin, kemudian balik lagi ke depan dan perempuan itu udah selesai tuh, pas banget barengan. Nah, Akhirnya cerita lagi tuh. Nah ini sekali lagi ya, perempuan ini kan belum tahu ceritanya Iya. tempat itu apa, Iya. bener dong. Nah dia menceritakan katanya pas datang ke situ dia itu nggak terlalu gelap tempatnya, beda dengan yang pertama. Agak-agak ada remang-remang cahaya. Dan itu cuma ada di dipan besi zaman dulu sama lemari kecil di pojok. di dalam kamar itu. Di dalam kamar itu dipan masih ada busa kasurnya, masih ada busa aja Iya. gitu. Bukan busa, dia kapas ya? Ini kapuk. Kapuk. Nah, Kasur kapuk gitu ya. Dia masuk dalam set, nah duduk di kursinya itu di pojok itu sampai pegangan dipan itu yang besi Iya. itu. Nah, dia lihat itu lemari sebelah sini katanya. Duduk situ. Keadaan gelap, cuma masih kelihatan, tapi ya gelap gitu lah ya, gelap dia duduk gitu. Terus kemudian nggak lama lewat hidungnya bau anjir. Oke. Bau anjir. Nah, Nah, bau anjir katanya si perempuan ini dia lebih takut yang di situ, yang di ruangan ini. di ruangan depan ini dibandingkan yang di dalam. Ya. Ya, bau anjir Bau nyengat. Tadinya dia cuma bilang gini, mungkin bau ruangan ini kali. Gitu. Si perempuan ini positif thinking terus. Ya pemberani kayaknya, orang ini orang berani kayaknya. Dia duduk lama-lama, nggak selama seperti yang di dalam. Dia nggak kuat karena bau anjirnya nusuk. Tiba-tiba gitu bau Kayak baunya kenceng banget gitu sampai ke hidung, dan akhirnya kayak dia mau mual gitu, keluar dia. keluar. Nah, berarti make sense lagi dengan ceritanya Pak Nono. Nono nih tentang bau anjir. Gitu, Bro, tentang rumah Oma Indi sini. Rumah ini. Di salah satu artikel juga katanya yang kenapa disebut rumah pocong itu katanya ada pocong juga yang sering nunjukin wujudnya ke pengguna jalan di depan rumah tuh. Itu yang di kamar tengah. Kamar tengah. Yang dibilang isunya Katanya- itu kamarnya Mbak Sumi. Sumi. Tapi
Menurut Kisodo, pandangan Kisodo sebagai seorang pakar supranatural. Jadi saya masuk dalam sana itu malah tidak ada melihat refleksi atau bahasanya itu residual, Iya. kejadian-kejadian masa lalu. Saya tidak menampakkan siluet-siluet yang berkaitan dengan pembunuhan atau perampokan itu. Saya tidak melihat itu. Yang saya lihat justru orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda ada, kalau nggak salah itu 4 orang laki-laki dan 2 perempuan. Yang satu perempuan ya tinggi, kan gue siluet ya, ngeliatnya siluet. Ada satu yang kecil, tapi Belanda, dia kecil gitu, nggak tinggi. Tapi orang dewasa dua-duanya. Jadi ada 6 ya. Itu yang 2 itu di belakang lagi pakai rokok ya, pakai cerutu ya. Duduk sambil minum. Terus ada yang jalan gitu, saya seliweran, laki-laki 2 itu seliweran tuh di ke depan. Dan gue ngeliatnya itu masih luas, dan sampingnya itu kayak pendopo kerajaan. Nah, ternyata di situ adalah ada bekas Ini ya. Mataram ya, kerajaan Mataram kalau nggak salah ya. Mataram. Sampingnya itu. Gue juga baru tahu itu dari Pak Nono, dan sampai sekarang masih ada. Gitu ya. Jadi yang gue lihat hanya itu. Nggak lebih lagi sih ya, kalau residualnya hanya ya perempuan Belanda. Nah, kalau perempuan Belanda itu di dalam rumahnya, duduk tuh di teras. Oh, di teras. Di teras. Iya, di artikel itu ya gue baca juga katanya ada penampakan juga noni-noni Belanda. Ya. Itu tuh yang dilihat. Ya, jadi yang gue lihat itu, kalau untuk residual kayak mencekam. Kemudian gue juga nggak merasakan hawa ketakutan, maksudnya hawa ketakutan, negatif gitu. Hawa ketakutan, maksudnya ketakutan itu kan bisa jadi orang yang mau dibunuh ada di tempat itu. Jadi hawa ketakutan tidak ada, hawa kematian juga nggak ada. Jadi yang gue lihat hanya residual noni-noni aja sama opa-opa Belanda. Opa-opa. Jadi yang gue lihat itu, bro. Nah, kalau cerita yang dialami oleh si perempuan ini dan ceritanya Pak Nono, gue tuh berpikiran bahwa itu adalah Korin, tapi dari tempat lain. Gue setuju itu. Dari tempat lain. Tapi waktu itu gue nggak merasakan sama sekali sih. Yang menempati tempat itu, oke. Yang gue rasakan lebih dominan adalah residual itu, orang-orang noni Belanda ini. Belanda. Tuh. Ada juga katanya yang bilang ada ular yang ada mustika gitu. Mustika di daerah situ banyak, bro, bukan hanya di tempat itu. Daerah situ. Daerah Karena Jogja bekas itu, iya, daerah kerajaan Mataram. Banyak benda-benda yang pusakakan itu ya terpendam di dalam tanah. Nggak hanya di tempat itu sih. Oke. Daerah Jogja itu banyak sekali. Gitu. Jadi bisa dipastikan apa yang beredar di masyarakat itu hoax dong ya. Saya mengatakan itulah, karena ini adalah rumah bersejarah tokoh bangsa, Tokoh bangsa Indonesia. Gitu. Jangan Menteri Agama lah ya. Menteri Agama lagi loh, jadi jangan sampai rumah ini malah mencoreng nama baiknya. Dan ini rumah ini kan memang sudah jadi cagar budaya dan dilindungi. Tolong jangan pernah mengupdate lagi berkaitan dengan Pocong Sumi lah. Kita lebih khusus kepada ke histori tempat tersebut aja lah. Oke. Gitu. Jadi tempat itu jadi sekarang tempat wisata. Nah, itu jam operasional jam berapa tuh? Itu dari jam 9 sampai jam 5. Jam 5 sore. Dan kalau malam udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Dan gue alhamdulillahnya senangnya Pak Nono itu sekarang sudah menceritakan tentang histori sejarahnya rumah itu. Oke, bagus ya sebenarnya. Gitu. Jadi mulai dari sini nih sekarang teman-teman semua jangan ada lagi menyebut namanya rumah Pocong Sumi. Iya, tapi adalah Omah Indis. Kenapa Omah Indis? Ya karena rumah bergaya Hindia Belanda. Betul. Di sepanjang jalan itu ternyata, bro. Apa? Jadi sepanjang gang itu. Gangnya kecil ya? Kecil itu rumahnya itu masih rumah tipe-tipe Belanda. Iya, ya itu harus kita Jendelanya lestarikan dan tuh yang sebagainya. seperti itu. Jadi kalau lu jalan di gang itu Gang. menuju Omah Indis itu, lu berasa kayak di kota tua. Wah, asik banget ya. Saya nggak ikut kemarin. Dan sayangnya lagi gue di sana karena kita nggak lama ya. Gue pengen banget sebenarnya ngelihat pengrajin itu yang bikin permata itu. Soalnya gue ngeliat sih beberapa rumah-rumah yang kuno-kuno itu dalamnya tempat-tempat pengrajin ternyata. Dan mereka tuh masih mempertahankan bangunannya ya. Iya, karena nggak boleh kayaknya dirubah karena udah jejak budaya. Omah Indis itu kalau pas kemarin Mas Odo kesana itu apa ada pemugaran atau apa gitu? Kalau- Masih asli semua. Semuanya hampir semua masih asli. Masih Cuma asli? kata Pak Nono bilang berupa kayu yang diganti, maksudnya kayu ya, untuk menopang. Kemudian kalau misalnya ada tembok yang rapuh itu hanya dipugar lah ya, maksudnya diperbaikin aja. Oke. Jadi masih menjaga
keaslian Keaslian ya itu dari bangunan itu. dari tahun 1860 itu. Wah, pokoknya rumah dan kawasannya bersih loh, enak banget. Enak ya. Kota Gede itu, wih mampir deh. Buat yang warga Kota Gede atau warga Jogja yang tahu Oma Indis ini, komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian. Ada Ya. lagi yang mau disampaikan, Mas Sodor? Mungkin itu aja. Jangan sampai tempat-tempat bersejarah yang tidak dihuni, yang kelihatan tua, jangan sampai kita manfaatkan untuk hal-hal yang menurut saya kurang mendidik lah ya. Ya, cerita-cerita yang dibuat Ya, cerita yang dibuat, tapi kita lebih mengedepankan histori atau sejarah tempat tersebut agar anak cucu kita, para penerus kita bisa menghargai tempat itu. Sip, betul. Oke, mungkin sekian lacak kali ini. Kita ketemu lagi di lacak berikutnya. Gua Pepep undur diri. Sodobono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.